Film bergenre action yang bakal kita ulas kali ini berjudul Black Widow, atau dalam bahasa Indonesia artinya janda hitam. Film besutan Marvel ini rilis perdana pada bulan Mei 2021 lalu. Film ini akan menceritakan tentang kehidupan dari karakter Natasha Romanoff, atau yang lebih kita kenal dengan nama Black Widow, sebelum menjadi bagian dari Avengers dan sejarah kelamnya sebagai pembunuh dan agen mata-mata rahasia. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung ke ulasan cerita. Pada tahun 1995, saat Natasha dan saudarinya yang bernama Yelena masih kecil, mereka harus tinggal bersama kedua orang tua pengganti. Dan mereka adalah Melina, seorang mata-mata dan mantan Black Widow, serta Alexis, seorang anggota Red Guardian. Keduanya adalah agen mata-mata yang menyamar sebagai pasangan suami istri, dan setelah misi mereka selesai, mereka berniat pergi meninggalkan Ohio. Dan saat itulah beberapa orang datang dan coba mengejar mereka. Melina dan kedua anaknya sudah berada di dalam pesawat, sementara Alexi menghadang orang-orang yang mengejar mereka dengan sebuah senapan di tangannya. Ia berhasil melompat ke atas sayap pesawat dan terus memberikan perlawanan. Namun saat itulah salah satu tembakan berhasil mengenai Melina yang berada di dalam kokpit pesawat. Ia kemudian meminta Natasha kecil untuk menggantikannya mengendalikan pesawat tersebut. Singkat cerita, mereka berhasil lolos dan mendarat dengan selamat di sebuah pangkalan militer yang berada di Kuba. Di sana, Melina segera mendapatkan pertolongan pertama, sementara Alexi terlihat memohon pada seorang pria jika ia ingin kembali ke kesatuan lamanya dan kembali beraksi. Yelena yang panik coba mengejar Melina yang dibawa oleh para tentara, tapi di sana ia dihentikan oleh salah satu tentara. Dan saat itulah Natasha merebut salah satu senjata dan mengancam semua orang agar tidak menyentuh adiknya. Namun Alexi meyakinkannya jika mereka akan baik-baik saja, sampai kemudian dua orang tentara datang dan membius keduanya. Scene kemudian berpindah di mana Natasha dan Yelena serta beberapa anak perempuan lainnya sudah berada di dalam kontainer. Seorang pria yang sebelumnya terlihat di bandara kembali datang. Ia membawa Natasha dan beberapa orang anak lainnya, sambil berkata jika mereka sekarang bagian dari Red Room, dan saat itu pula Natasha harus terpisah dari Yelena. Red Room sendiri adalah fasilitas rahasia milik pemerintah Rusia, yang digunakan untuk menciptakan agen mata-mata super, termasuk kelompok janda hitam. Saat dewasa, Natasha yang dilatih khusus sebagai agen rahasia kabur dan menjadi buronan karena telah melanggar sebuah kesepakatan. Namun di lain sisi, saudarinya Yelena masih bekerja untuk Red Room. Ia dan beberapa anggota Black Widow sedang memburu Oksana, salah satu janda yang melarikan diri. Yelena dan Oksana sempat terlibat pertarungan, sampai akhirnya Oksana yang terluka parah menyemprotkan serum bernama Red Dust, yang membuat Yelena tersadar dan berhenti menyerangnya. Pikiran para anggota Widow sendiri memang telah disterilkan, sehingga hanya dapat menjalankan perintah dari atasan mereka, sementara Red Dust sendiri merupakan serum penawarnya. Yelena sempat kebingungan tentang apa yang telah ia lakukan. Oksana kemudian memintanya untuk membawa Red Dust dan membebaskan yang lain. Mendengar hal tersebut, Yelena bergegas melepas alat pelacak yang tertanam di dalam tubuhnya dan segera melarikan diri. Dreykov, pemimpin Red Room yang menerima laporan pembangkangan Yelena, kemudian mengaktifkan protokol Taskmaster untuk menemukan Red Dust yang telah dicuri darinya. Scene kembali berpindah di mana Natasha harus tinggal jauh dari hingar-bingar kota karena statusnya sebagai buronan federal, dan hanya satu orang yang mengetahui tempat tersebut, yaitu Rick Mason, sahabatnya yang juga seorang mekanik handal. Mason sempat membawakan Natasha sebuah paket dari tempat tinggal lamanya yang berada di Budapest, namun Natasha tak peduli dan sempat ingin membuangnya. Malam hari saat Natasha berniat membeli bahan bakar untuk generatornya yang padam, tiba-tiba seseorang muncul dan menghantam mobilnya dengan keras, hingga membuat Natasha nyaris tewas terjatuh dari atas jembatan.
Beruntung Natasha berhasil keluar dan melakukan perlawanan. Saat itu pula, ia sadar jika yang diincar bukanlah dirinya, melainkan salah satu paket yang diantarkan oleh Mason sebelumnya. Natasha sempat mengambil isi dari paket tersebut sebelum akhirnya ia terjatuh dari atas jembatan. Natasha yang berhasil selamat mendapati foto ia dan Yelena semasa kecil dulu, terselip di antara serum tersebut. Ia kemudian memutuskan untuk datang ke Budapest dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat tiba di rumahnya, Natasha mendengar seseorang berbicara dari dalam. Sambil membawa sepucuk senjata, ia coba mencari tahu. Dan saat berhadap-hadapan, ia sadar jika itu adalah Yelena, adiknya yang telah tumbuh dewasa. Saat itu tak ada satupun yang mau mengalah dan menurunkan senjata mereka. Hingga akhirnya mereka berdua terlibat perkelahian. Mereka baru berhenti saat keduanya tak dapat melakukan apapun lagi karena terjerat. Natasha kemudian bertanya serum apa yang telah ia kirimkan padanya. Yelena menjelaskan jika itu adalah gas penangkal pengendalian pikiran. Di sana Yelena juga sempat menyinggung soal Red Room. Mendengar hal tersebut, Natasha sontak kaget. Karena sejauh yang ia ketahui, Red Room telah lama hancur, dan Dreykov telah lama tewas. Natasha sangat yakin dengan hal tersebut karena ia sendiri yang telah membunuh Dreykov. Lalu tiba-tiba beberapa janda menerobos masuk dan berusaha menembaki keduanya. Para janda mengepung mereka dari berbagai arah. Dan saat mereka coba menggunakan cerobong untuk menyeberang, salah satu janda ikut melompat. Natasha sebenarnya coba membantu, namun karena efek pengendalian pikiran, ia justru terus berusaha menyerang Natasha. Dan hal tersebut pula yang membuat Natasha sadar jika Red Room masih ada, dan Dreykov masih hidup. Pelarian mereka belum usai, karena beberapa janda masih berusaha mengejar. Bahkan janda bertopeng yang mengendarai panser berhasil menembakkan panah peledak tepat ke arah mobil yang mereka naiki, hingga membuat mereka terpental ke sebuah stasiun kereta api bawah tanah. Di sana mereka berhasil mengelabui janda bertopeng. Yelena menjelaskan jika janda yang mengejar mereka adalah proyek khusus Dreykov dan digunakan untuk misi-misi prioritas saja, dan ia juga mampu mengikuti semua gerakan lawan bertarungnya. Yelena juga sempat menyinggung soal kematian putri Dreykov, namun Natasha berdalih jika ia hanya korban tambahan yang mereka gunakan untuk memastikan keberadaan Dreykov sebelum membunuhnya. Yelena juga menginformasikan jika Red Room selalu berpindah-pindah. Para janda juga selalu dibius total saat keluar atau masuk, sehingga sulit menemukan keberadaan mereka. Yelena dan Natasha sendiri bukan benar-benar saudara kandung, karena pada awalnya mereka juga bagian dari bahan eksperimen Dreykov yang menggunakan anak-anak terlantar sebagai kelinci percobaan. Natasha kemudian berpikir mungkin seseorang yang mereka kenal bisa menuntun mereka pada Dreykov, dan orang tersebut adalah Alexei. Alexei sendiri saat ini berada di dalam penjara dan diabaikan oleh Red Room. Finally, the Red Guardians. Lalu kemudian seorang penjaga mengabarkan jika seorang penggemar mengirimkannya hadiah. Saat dibuka, paket tersebut ternyata berisi miniatur Red Guardian yang merupakan dirinya saat masih muda dulu. Di dalamnya ia menemukan perangkat alat komunikasi, dan penggemar yang mengirimkan hal tersebut ternyata adalah Yelena dan Natasha. Singkat cerita, mereka memandu Alexei dari luar, dan dengan beberapa kekacauan yang mereka buat, mereka berhasil mengeluarkan Alexei dari dalam penjara. Alexei nampak senang karena kedua putrinya datang menyelamatkan dirinya. Namun Natasha dan Yelena tak lagi memperlakukan Alexei seperti seorang ayah. Natasha kemudian mengutarakan maksud dan tujuannya, yaitu menemukan Red Room.
Namun di luar dugaan, Alexei ternyata tidak mengetahui keberadaan Red Room, karena ia sendiri telah lama dicampakkan oleh Red Room. Alexei kemudian menuntun mereka pada seseorang yang lagi-lagi mungkin mengetahui keberadaan Dreykov dan Red Room, dan orang tersebut ternyata Melina, ibu gadungan Natasha dan Yelena saat kecil dulu. Di sana Alexei melakukan sesuatu yang konyol, di mana ia memaksakan seragam Red Guardian yang nyaris tak lagi muat di tubuh tambunnya. Suasana kini seketika berubah seperti makan malam keluarga. Natasha langsung mengutarakan maksudnya pada Melina, yaitu mencari keberadaan Dreykov. Melina kemudian meyakinkannya, jika tak mungkin mereka bisa mengalahkan seseorang yang mampu mengendalikan pikiran. Ia bahkan memberi contoh dengan seekor babi yang dapat patuh, bahkan saat diminta bernafas. Procedural learning. What do you do? 11 more seconds without oxygen. Good boy. Melina bersikeras jika ia tak tahu banyak soal Dreykov atau Red Room, selain teknologi yang sedang mereka kembangkan. Di sana Melina dan Alexei kembali mengungkit kehidupan mereka semua saat masih menjadi keluarga dulu. Namun Natasha sendiri menganggap semua itu tak lebih dari sebuah kebohongan. Dan Yelena yang mendengar hal tersebut tampak sedih, karena ia masih menganggap mereka semua sebagai keluarganya, dan keluarga ini satu-satunya hal baik yang pernah ia alami dalam hidupnya. Alexei kemudian coba menenangkan Yelena, sementara Natasha berbincang dengan Melina. Natasha juga ternyata merasa bersyukur karena pernah merasakan masa-masa indah seperti keluarga, walau ia tahu itu semua hanya kebohongan, yang kemudian membuat Melina merasa tersentuh dengan kata-kata tersebut. Lalu tiba-tiba beberapa tentara Red Room datang menyergap tempat tersebut. Dan ternyata Melina yang telah membocorkan posisi mereka pada Red Room. Dan tanpa perlawanan, Alexei, Natasha, dan Yelena dapat dilumpuhkan dengan mudah. Mereka kemudian dibawa untuk dipertemukan dengan Dreykov. Dan dari sinilah kita juga tahu kenapa Red Room sangat sulit ditemukan, karena keberadaannya yang tidak terjangkau oleh mata bahkan oleh radar sekalipun. Setibanya di sana, Melina bergegas menghadap pada Dreykov. Yelena sendiri akan menjalani pembedahan otak, sementara Natasha dan Alexei dijebloskan ke dalam penjara. Di tengah perbincangan, Dreykov sadar jika yang berada di hadapannya bukan Melina, melainkan Natasha yang sedang menyamar. Di ruang tahanan, Alexei terkejut saat Natasha dapat dengan mudah membuka pintu penjara, dan ternyata ia adalah Melina yang menyamar sebagai Natasha. Yelena juga berhasil meloloskan diri dengan bantuan Melina, yang memandunya dengan alat komunikasi jarak jauh, dan sebilah pisau yang telah ia persiapkan untuk Yelena. Dan ini semua ternyata memang telah Melina dan Natasha rencanakan sebelumnya. Dreykov mengungkap identitas janda bertopeng pada Natasha, yang ternyata adalah Antonia, putri Dreykov yang menjadi korban ledakan saat Natasha coba membunuhnya dulu. Dreykov berhasil menyelamatkannya dengan sebuah chip yang terpasang di lehernya, ditambah dengan kemampuan bertarung yang luar biasa, yang bahkan bisa menirukan gaya bertarung para anggota Avengers sekalipun. Natasha terlihat merasa bersalah tentang apa yang ia lakukan pada Antonia dulu. Lalu saat Dreykov meminta Antonia pergi, Natasha sempat berusaha membunuh Dreykov, namun saat itu seperti ada sesuatu yang menahannya. Dreykov menjelaskan jika itu adalah kunci feromonal. Siapa saja yang mencium bau feromon Dreykov akan mencegahnya melakukan kekerasan kepada dirinya. Di tempat lain, Antonia berusaha menangkap Alexei dan Melina, sementara Yelena berusaha membebaskan para janda. Dreykov mendapati jika Melina berusaha mendarat dengan Red Room, yang kemudian menguncinya di ruang kontrol. Dreykov lagi-lagi mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan, jika pengaruh Red Room sudah mencakup seluruh dunia. Dengan bantuan janda-janda yang berada di bawah kendalinya, dengan satu perintah saja ia dapat menghancurkan lebih dari seperempat dunia, dan semua itu ia kendalikan hanya dengan satu konsol di tangannya. Natasha malah tersenyum setelah melihat itu semua, dan ternyata Melina sebelumnya telah memberitahunya cara melepaskan diri dari kunci feromon, yaitu dengan memutus syaraf indera penciuman. Ia kemudian menghantamkan wajahnya sendiri ke atas meja, yang bertujuan untuk mematahkan hidungnya sendiri.
Di tempat lain, Melina yang berhasil keluar dari ruang kontrol sudah ditunggu oleh beberapa tentara. Karena terpojok, ia kemudian menghancurkan salah satu mesin pesawat. Dan efeknya, markas Red Room akan hancur secara bertahap sebelum benar-benar menghantam daratan. Saat Yelena berhasil menemukan Red Dust, para janda yang berada di bawah kendali Dreykov sudah berada dalam posisi siap tempur. Alexei sendiri nampak kesulitan melawan Antonia. Beruntung saat itu Melina bergegas datang memberikan bantuan. Natasha hampir saja berhasil membunuh Dreykov. Namun di saat yang bersamaan, para janda muncul dan membantunya. Natasha terlihat kewalahan menghadapi para janda, karena ia tidak ingin menyakiti mereka dengan kekuatan yang berlebihan. Lalu saat hampir terjadi adegan janda membunuh janda lainnya, yang pasti menjadi hot news jika sampai terjadi, Yelena datang dan menyadarkan para janda dengan Red Dust yang ia bawa. Natasha kemudian meminta Yelena dan para janda untuk pergi menjauh ke tempat yang lebih aman. Natasha juga ternyata berhasil merebut cincin Dreykov saat perkelahian sebelumnya, yang ia gunakan untuk mengakses konsol utama, dan mengunduh data para janda yang berada di bawah kendali Dreykov. Di saat yang bersamaan, markas Red Room mulai hancur, dan mereka semua harus bergegas keluar dari tempat tersebut. Natasha yang masih berada di Red Room menemukan Antonia terjebak di dalam penjara. Karena tak tega, ia kemudian membebaskannya. Dan di saat yang bersamaan, sebuah ledakan terjadi, yang kemudian mengempaskan keduanya. Yelena yang melihat Dreykov coba melarikan diri, kemudian mengejarnya. Ia juga sempat membahayakan dirinya sendiri, dengan menghancurkan salah satu mesin pesawat dari jarak yang cukup dekat. Dan karena hal tersebut, ia hampir saja tewas karena terjatuh dari ketinggian. Beruntung Natasha melihat hal tersebut dan bergegas melompat untuk memberikan bantuan. Sempat terjadi pertarungan epik antara janda yang terjadi di udara saat Antonia coba mengejar mereka. Antonia yang masih berada di bawah pengaruh Dreykov masih terus berusaha membunuh Natasha. Hingga akhirnya ia berhasil disadarkan dengan Red Dust. Yelena, Melina, dan Alexei berhasil keluar dengan selamat. Natasha kemudian meminta Yelena membuat penawar lebih banyak untuk membebaskan para janda yang tersebar di seluruh dunia, yang kini masih berada di bawah pengaruh Dreykov. Di akhir film, para janda terlihat kembali datang. Melina berjanji menyediakan tempat yang aman untuk mereka semua, sementara Natasha akan tetap tinggal untuk menjelaskan semua yang terjadi pada beberapa agen federal yang mulai berdatangan. Dan film pun selesai. Oke, sekian dulu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur bahan kalian. Kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya, bisa komen di bawah. Terima kasih.